Selanjutnya yaitu Mau'izah Hasanah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Hafiz Salim, fa ilaihi tafadhal masyhura. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ya, terima kasih kepada MC. Mohon izin pada para kiai, para ajengan, para asatiz wal asatizah. Baik, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ibu bapak, mana suaranya? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam saya yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak, saya doain semoga cepat dikasih anak. Yang sudah banyak anak, saya doain biar berhenti beranak. Nenek-nenek pakai amin. Saya doain mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah lunasin hutang-hutang kita. Yang namanya kencengan hutang. Kelihatan wajah-wajah bermasalah. Saya doain mudah-mudahan yang belum umroh dan haji, Allah mudahin kita buat umroh dan haji. Dan juga semoga corona segera berakhir, hidup normal lagi, Omikron kagak nyampe. Amin ya Allah ya Rabbal. Tentunya jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan selamat dan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fa bi ayyi tukadziban. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah.
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Hasanuddin yang alhamdulillah sudah bersama kita, dan tentunya pada para guru lainnya Al Mukarram Wal Muhtaram Al Ustad Marwandi, dan juga yang sama-sama kita hormati Al Ustad Asriyadi, dan juga Al Ustad Herman Mukhtar. Kemudian yang sama-sama kita hormati Al Ustad Rahmat, dan tentunya kepada abang saya Bang Oji. Wasilah beliau saya bisa hadir di sini karena beliau yang minta, saya nggak bisa nolak. Ada Bang Oji orangnya di dalam. Kalau ada beliau yang minta saya nggak bisa nolak. Harusnya malam hari ini saya di Bandung. Berhubung beliau minta, saya bela-belain datang ke sini karena yang di Bandung nggak ada yang ngundang. Jadi saya nyari yang jelas-jelas aja. Alhamdulillah. Dan tentunya kepada para guru lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, aparatur pemerintah, camat, lurah, RW, RT. RT ada RT? RT berapa? RT 4 kita doakan semoga Pak RT insya Allah ke depan, tahun depan insya Allah menjadi RT 5. Pindah tempat tuh. Dan juga kepada semua ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tidak mengurangi rasa hormat saya, semoga semua calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Bu Omikron. Ya Allah, Bu. Perasaan corona udah mau habis, bahkan udah selesai kelihatannya, nongol lagi yang baru Omikron. Sampai umi-uminya diajak. Ya Bu ya. Kayaknya kagak kelar-kelar. Mungkin di sini sebelumnya ada yang pernah kena corona, ada kagak? Ada. Bersih. Kagak caya saya makan. Saya Ibu 2020 saya sempat kena corona di bulan November. Pulang dari Semarang, saya Masya Allah jalan darat, capek berasa, kepala mulai rada-rada pusing, badan lemas. Kemudian udah mulai rada-rada flu. Saya pikir ini mungkin saya kena corona kali ya. Tapi saya ingat yang namanya corona, lidah nggak berasa apa-apa, persis depan saya ada duku. Saya cobain duku, ternyata Masya Allah itu duku kagak ada rasanya. Saya bingung, saya cuma berpikir ya Allah mungkin saya kena corona. Akhirnya anak saya nyolek, ayah itu duku belum dikupas. Loh, pantes kagak ada rasanya. Berarti bukan cuma sekedar hilang rasa, tapi hilang ingatan Ibu. Sekarang Ustadz udah mulai rada-rada pucat lagi. Kemarin perasaan udah mulai rada-rada segar, sekarang udah mulai rada-rada pucat. Karena jadwal udah mungkin rada kepengen ada yang digeser, kepengen ada yang dibatalin. Jadi Ustadz mulai rada-rada pucat sekarang. Saya juga khawatir malam hari ini dibatalin. Ya tadinya udah minta DP dulu, kayak ngapa? Kan kalau batal juga nggak sedih-sedih amat. Ibu, Bu, biar gimana pun yang penting kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, bersyukur kita dikasih sehat. Sehat mahal Ibu. Ya Allah, kalau udah kena corona aja kagak berasa apa-apa. Apa yang nikmat jadi nggak berasa. Ibu, kita dalam keadaan sehat. Semua yang kita rasakan ini jadi nikmat karena kita sehat. Kalau kagak sehat, kagak enak. Makanan yang ada di depan kita jadi enak karena kita sehat. Betul nggak? Betul nggak Bu? Bu, kalau di dalam ada kipas angin berasa enak kalau kita sehat. Kalau nggak sehat, kipas angin jadi kagak enak. AC juga sama, AC berasa nikmat kalau kita sehat. Kalau kagak sehat, pastinya AC jadi kagak enak. Betul nggak? Makanya bersyukur kita dikasih sehat. Mahal Ibu. Zaman sekarang ya Allah, sebelum ada corona aja penyakit udah banyak. Darah udah pada tinggi, kencing udah pada manis, urat udah pada asam.
Asam urat. Ciri-ciri urat asam, duduk bawahnya mau nyender. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat. Betul nggak? Dan bersyukur kita dikasih umur panjang. Tentunya dengan kita masih hidup, yang miskin masih ada kesempatan jadi orang kaya selama masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pintar selama masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi orang baik selama masih hidup. Tapi hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus punya tujuan hidup, yaitu zat yang maha hidup, Allah Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Walhamdulillah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah. Enggak berasa ibu, tahu-tahu udah Isra Mi'raj lagi ya. Maulid udah kita lewatin, bentar lagi Ramadan. Hari cepet banget, makanya kita bersyukur kita masih bisa menikmati hari demi hari. Dan kita bersyukur sekarang malam, besok siang lagi. Betul nggak? Dan Allah menciptakan perputaran matahari dan bulan sesuai dengan perhitungannya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan sesuai dengan perhitungannya. Alhamdulillah Indonesia itu kehidupannya setengah-setengah, malam setengah, siang setengah. Ada negara lain yang banyak malamnya ketimbang siangnya, jadi matahari nongolnya sebentar. Alaska sebentar, Norwegia sebentar. Lah bayangin kalau banyakan malamnya, siangnya jarang. Lah sempak kagak kering-kering. Lah kan repot. Mau ngejemur pakai apa? Kelamaan keringnya, betul nggak? Ada negara yang siang doang, malamnya sedikit. Lah matahari mulu, bulannya jarang nongol. Itulah luar biasanya kita dikasih nikmat yang luar biasa tinggal di Indonesia setengah-setengah. Bayangin kalau seandainya kita tinggal yang setiap hari cuma siang doang, malam kagak. Nah, coba yang setengah-setengah aja, kita banyak siangnya setengah, malam setengah, kita udah dekil. Bagaimana kalau siang terus, matahari terus, makin keling, digaruk pusing. Ya Bu ya, alhamdulillah, bersyukur. Oleh karena itu malam hari ini kita dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu. Sehat kita, panjang umur kita belum tentu bisa masukin kita ke dalam surga kalau kita nggak punya iman. Ya Bu ya, sehat kita, panjang umur kita belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga kalau kita nggak punya iman. Makanya bersyukur, iman itu mahal harganya Ibu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mal'ul ard. Sesungguhnya orang kafir yang mati menebus kekafirannya gak bakalan bisa menebus walaupun emas segede dunia ini Ibu. Bu, emas segede dunia, jangankan segede dunia, sekilo aja udah mahal banget. Segram emas udah berapa Bu? Bu, segram emas udah berapa? Oh saya salah nanya, mungkin Ibu nanyanya, Ibu emas sekilo di sini berapa Ibu? Mungkin belinya kiloan. Makanya kalau mau bini anteng, kasih anting 5 kilo, kiri 5 kilo, kanan 5 kilo. Kalung 10 kilo. Gelang 15 kilo, kiri 15 kilo. Insya Allah bini kita cacat. Nggak kemana-mana. Alhamdulillah, mahal harga iman. Karena yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah adalah iman.
iman. Alhamdulillah. Kelihatan ibu-ibu wajah-wajah orang-orang beriman ini. Wajahnya teduh. Tadi pas sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian zikir kepada Allah, wajah-wajah kelihatan orang-orang beriman tuh kelihatan. Karena tadi ketika baca Al-Quran kelihatan hati ibu, Masya Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika menyebut nama Allah hati bergetar. Kelihatan ibu tadi pas lagi zikir hati bergetar, bukan cuma hati, badan lapar, kapan jatah makannya. Tapi enggak, kelihatan orang-orang solehah tuh kelihatan. Alhamdulillah, ibu-ibu sini saking solehahnya, mohon maaf ya Bu ya, bapak-bapak di dalam saking solehnya nih bapak-bapak, sholat Jumat berangkatnya Senin. Ibu-ibu saking solehahnya mandi aja pakai mukena. Tapi kelihatan ibu-ibu kalau ngaji, urusan ngaji paling semangat ketimbang bapak-bapak. Saya seneng. Kenapa semangat? Lihat dari jumlahnya. Ketimbang bapak-bapak jauh lebih banyak ibu-ibu. Padahal ibu-ibu kalau dipikir-pikir, mau urusan ngaji, mau urusan kondangan jauh lebih lama persiapannya ketimbang bapak-bapak. Bapak-bapak 10 menit udah beres semua-muanya. Ibu-ibu setengah jam nggak kelar-kelar. Betul ya Bu ya? Betul nggak? Lah ibu-ibu mandi atas sampai bawah sabunnya beda-beda. Bapak-bapak sabun sampai tipis masih digosok. Sampai licin. Kadang sampo udah habis dituangin air lagi, dikocok-kocok, dituang air, kocok-kocok lagi. Asal ditanya bininya, buang apa? Buang tuh botolnya. Tanggung mumpung masih ada busanya. Jangan ketawa, mikir. Mikir laki lu tuh mikir. Lah bapak-bapak apa adanya Bu. Ibu-ibu atas sampai bawah sabunnya beda-beda. Bapak-bapak mandi sabun habis apa aja dipakai di dalam. Habis mandi selesai ditanya, dikeluar, "Mah, tadi papa mandi di dalam sabun apa sih itu?" "Lah yang mana sih Pak?" "Itu botol bening." "Ya Allah Pak, papa pakai yang tadi sabun botol bening." "Iya, itu sabun sirih Pak." Pantes rada-rada keset. Lah bapak-bapak mah tampil apa adanya ibu, baju kokonya aja kadang itu lagi. Sholat maghrib itu, sholat isya itu, idul fitri, idul adha pakai itu, leher dari yang namanya putih sampai coklat, sampai hitam, sampai robek masih dipakai. Jangan ketawa, mikir. Kalau ibu-ibu mah seragamnya ganti-ganti, setiap pengajian itu beda-beda. Makanya lihat semangat ibu-ibu sama bapak-bapak beda. Kalau ibu-ibu ngaji banyak yang bawa tas, saya jarang lihat bapak-bapak ngaji bawa tas ransel, saya jarang lihat. Karena ibu-ibu ngaji bawa tas karena tas banyak manfaatnya. Selain naruh handphone, naruh makeup, terkadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa. Kadang semahal apapun tasnya, risol masuk. Pisang ikut. Aqua 5 ke bawah. Kenapa saya bisa ceritakan begitu? Emang kelakuan bini saya. Lah ibu-ibu mah tampil pengen sempurna, apa aja ditempelin. Betul nggak? Apa aja ditempelin. Bapak-bapak mah ya Allah, kadang kacing atas hitam bawah putih cuek. Kadang saking semangatnya bapak-bapak main jalan aja, pakai gamis jalan aja, sholat langsung ditegur sama bininya, "Pak mau kemana?" "Mau sholat kok buru-buru." "Bukan masalah apa Pak, itu dasar saya." Salah pakai gamis bini. Dia kagak lihat. Bu, alhamdulillah. Ibu, Bu, bersyukur kepada Allah kita masih punya iman. Iman nilainya mahal, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan emas sebesar alam semesta ini, sebesar dunia ini, enggak seimbang. Itulah besarnya iman, mahalnya iman yang kita punya. Makanya malam hari ini peringatan Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj nggak cukup pakai akal, nggak cukup kita pikirin, nggak bisa, harus pakai iman. Betul nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oh, nyautnya rada-rada nanggung banget. Allah tahu Allah. Ya ini udah selesai kali ya? Hah? Cukup? Udah ngapa ya? Soalnya hitungannya masih belum jelas ini. Udah ngapa? Bang Oji maaf ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dikelilingi dengan keberkahan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, ibu kalau belum pernah ke Bandung kemudian cerita sama orang sini kalau ibu pernah ke Bandung, cukup dengan hayalan ibu, kira-kira ibu percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ada orang belum pernah ke Bali tapi cerita ngagul, ngegede-gedein bahwasanya dia pernah ke Bali, tapi dia belum pernah ke Bali. Kira-kira percaya apa kagak? Betul nggak? Bahkan seandainya dia ke Bali saja belum tentu dia bisa menceritakan seluruh Bali seperti apa. Bisa bayangkan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW hanya sekedar menceritakan mimpinya saja, belum pernah yang namanya pergi ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, belum pernah berjumpa Allah, belum pernah melihat surga dan neraka, cuma cerita ngagul doang, kagak bakal dipercaya. Iya enggak? Peristiwa Isra Mi'raj untuk nunjukin kebesaran Allah, bahwasanya Rasul pernah diundang langsung. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu. Itu pun pada masanya ketika Rasul bercerita kepada umatnya, masih banyak yang kagak percaya. Betul nggak? Apalagi cuma mimpi, apalagi cuma ngomong doang. Allah pengen nunjukin kebesarannya lewat peristiwa Isra wal Mi'raj supaya kita yakin apa yang didapat oleh Rasul bukan semata-mata karena Rasul, tapi Allah yang menginginkan. Aus. Semangat banget saya. Ini bekas siapa udah dibuka. Ya elemen air putih doang. Minum sunnahnya duduk ya Bu. Bapak saya bilang jangan pernah lepas dari bismillah. Fatihah, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Kapan minumnya? Alhamdulillah. Apapun acaranya minumnya air putih. Tenang, tenang, jangan dianggap bercanda. Jadi salah ya. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa Allah ingin menunjukkan kuasanya. Supaya apa? Yakin kalau seandainya Rasul menceritakan surga dan neraka, Rasul menceritakan ada nabi-nabi sebelumnya, Rasul bisa menceritakan bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana kita yang ada di dunia ini bisa tahu keadaan-keadaan di atas sana, supaya kita tahu ada UFO lewat. Kita lagi ngomong nggak konsen lihat UFO, saya pikir UFO. Nebaknya sampai di sini pisan ya.
Rasul itu Bu, kekasih Allah yang mendapatkan spesial, dan tentunya sungguh luar biasa peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Allah ingin menunjukkan kebesarannya yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya kita itu tahu dan sadar kita ini hidup nggak cuma sekedar hidup, tapi ada zat, ada Allah yang menghidupkan kita. Nanti kalau peristiwa Isra Mi'rajnya nanti guru kita yang menyampaikan. Kalau Rasul bercerita bahwasanya ada nabi-nabi sebelumnya, terus belum pernah dikasih unjuk, belum pernah dikasih tahu, bagaimana bisa menceritakan ada nabi-nabi sebelumnya? Makanya peristiwa Isra Mi'raj, langit pertama ketemu Nabi Adam, langit berikutnya ketemu nabi. Supaya apa? Jelas sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian amaliyah yang kita lakukan, nanti kita bisa mendapatkan surga, nanti bisa mendapatkan neraka. Bagaimana tentang ketaatan kita? Tapi kalau Rasul belum pernah melihat surga dan neraka, mana percaya? Orang nggak bakal percaya Bu. Yang udah berangkat saja orang masih banyak yang nggak percaya pada masanya, apalagi nggak ada berangkat sama sekali, cuma sekedar mimpi. Makanya harus pakai iman. Alhamdulillah. Ibu, saya mah Hafiz Salim, pemain sinetron yang matanya kicap. Nanti guru kita bakal jelasin tentang Isra Mi'raj seperti apa. Ya Bu ya. Dulu saya sinetron Entong 2006 sampai 2008. Dulu Entong 2006 masih segini saya Bu, SD kelas 3. Syuting lagi 2019, alhamdulillah Entong udah segini saya. Entong punya adik namanya Topan yang suka digendong-gendong sama emaknya. Dulu Topan segini saya tahun 2006. 2019 syuting lagi bareng saya, alhamdulillah masih segini saya. Kagak naik-naik. Dulu di sinetron Entong saya ngejar-ngejar janda namanya Pok Patimah. Punya anak namanya Entong. Masih ingat. Di sinetron saya dikejar-kejar janda namanya Mpok Lela, yang setiap nyumpain kesamber geledek. Ya Bu ya. Cuma yang saya bingung, di sinetron saya ngejar-ngejar janda Pok Patimah, di sinetron dikejar-kejar janda namanya Mpok Lela. Alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Kita baru lah bisa begitu Ibu. Itu dulu syuting mata begini capek. Lah gimana syuting kagak capek mata kicer begini Bu. Orang pada ngomong itu Bang Salim enak banget mata digituin dibayar, pala lu empuk. Lah kagak gampang syuting mata begini, capek. Bukan cuma sekedar capek mata, tapi capek hati. Gimana nggak capek hati? Yang lain Bang Samin foto dong, si Bang Ocit foto dong, biasa aja ketawa. Tadi Bing Slamet foto dong, mantep. Giliran saya Bang Samin foto dong, foto matanya dong, matanya. Emang dia kagak capek apa? Dan waktu itu syuting saya 2006-2008 dan alhamdulillah saat itu juga pernah lagi syuting dahsyat-dahsyatnya, istri saya lagi hamil, masya Allah Bu, capek. Istri saya hamil, saya setiap syuting istighfar, mulu istighfar. Jangan sampai nurun ke anak. Lah iya, lah kan jadi beban saya syuting. Lah jangan sampai saya, ya Allah duit udah banyak, mobil gonta ganti. Giliran anak saya datang minta duit, Pak bagi duit Pak. Anak gua nih. Lah kan ngeri ya Bu ya. Makanya pas bini saya lahiran saya temenin, ya Allah ternyata lahiran sakit, derita di atas derita, wahnan ala wahnan. Ya Allah, saya cuma bisa nemenin, bini saya cuma megang tangan saya sekencang-kencang saya temenin. Ayah hati ayah. Tenang Bun, yang kuat. Istighfar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ya karena itu hasil perbuatan saya temenin. Dan alhamdulillah sampai lahiran anak ya Allah saya girang banget, tapi yang pertama kali saya lihat adalah matanya. Lah ini kisah nyata. Lah iya kisah nyata ini. Makanya alhamdulillah
Bu, senang saya bisa kumpul di sini dan semoga semua sehat walafiat ya Bu ya. Tentunya kita terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun ila akhiril ayat. Bu, peristiwa Isra wal Mi'raj oleh-olehnya adalah perintah salat, tapi bukan semata-mata Allah mengundang Nabi Muhammad hanya untuk mendapatkan perintah salat, tapi Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Dan oleh-olehnya adalah salat. Bahwasanya beruntung buat orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan kita sebagai manusia untuk bisa mendapatkan kehusuan salat itu susah. Betul nggak? Susah. Bahkan kita malas untuk mengerjakan salat karena Allah menciptakan iblis, menciptakan setan terus ngegodain kita. Ngegodain supaya kita nggak mengerjakan sholat. Betul nggak? Makanya sholat itu malas. Sholat apa yang paling malas? Sholat apa yang paling malas? Subuh, terus isya, zuhur, asar, maghrib, semua ya Bu ya malas. Bu, pernah nggak kita lagi sholat bahwasannya ketika kita mau sholat kita digoda oleh setan? Apa godaan setan ketika kita mau sholat? Kita dibikin males, apalagi kalau udah di depan TV males, apalagi saat megang handphone males. Betul nggak? Betul nggak? Bahkan anak, mohon maaf, lagi nonton TV, anak azan udah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal sholat doang. Anaknya bilang, mak buruan sholat. Ntar aja. Akhirnya sinetron mulai lagi ditonton, lagi dipanteng, tapi wudunya udah pakai mukena udah. Akhirnya pas iklan, anaknya bilang, mak buruan sholat mumpung iklan. Sholat awalnya khusyuk. Allah, sebelum sholat pintu dibuka dikit biar suara TV kedengaran. Awal khusyuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sami Allah. Allah. Usuk. Bangun rakaat kedua. Salat diterusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak di luar teriak, "Ma, tenang, masih iklan." Emaknya nyaut, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim." Pakai nyaut. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma, iklan habis, sinetron mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, Allahu akbar, sama Allah. Habis berantakan. Godaan setan ketika kita mau salat, kita dibikin malas. Dan ketika kita lagi sholat, setan gak berhenti godain, Bu. Ketika kita mampu mengalahkan setan dan kita mau mengerjakan sholat, setan tetap gak berhenti godain kita. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Dibikin gak fokus. Dibikin gak fokus. Kadang pikiran kemana-mana. Pernah kagak kita sholat dari sujud bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Alhamdulillah, perasaan ketiga ini.
Tapi kan kalau kita ngaji jadi tahu. Kalau kita ragu antara 3 dan 2, ambil yang paling dikit 2. 3 atau 4, ambil paling dikit 3. Sholat terusin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling anak negor, mak tumben sholat zuhur 8 rakaat. Banyak. Kita dibikin gak fokus. Apalagi dibikin pengen buru-buru kelar. Ya Bu ya, apalagi bentar lagi musim terawih. Itu biasa terawih anak muda suka nyari masjid. Nyari masjid yang imamnya cepet, wah jadi favorit. Kadang suka ngasih informasi sama temennya, woi sholat terawih di sono mantep. Emang kenapa? Mantep imamnya, Fatihah 1 napas. Yang satu nggak mau kalah, masjid gua keren. Emang apa? Imamnya udah nggak ada napas. Udah rojiun. Terus sholat ini biasanya terus kamu nongol nih, pas mau puasa suka nongol tuh. Sholat taraweh 23 rakaat itu cuma butuh waktu 8 menit, 7 sampai 8 menit, cepet banget. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu kalau makmumnya anak muda enak, cepet. Wah masuk Allah. Kan kalau makmumnya aki-aki repot. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aki-aki. Ngederedet kayak busi kotor. Imam sujud, aki-aki baru ruku. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aki-aki baru sujud. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir Allahu Akbar, aki-aki langsung sujud. Dibangunin sama cucunya, "Ki, ngapain sujud?" "Gua nyusul, gua takut ketinggalan." Sholat di Ketika lagi sholat, kita juga sama digoda setan. Kita dibikin gak khusyuk. Dan kita ketika selesai sholat sama tetap digodain setan. Apa godaan setan? Ketika kita selesai sholat, kita merasa lebih baik dari orang lain. Udah sholat lu? Udah gua. Mang elo. As-sholatu ala waktiha. Tepat waktu. Udah. Muslim apa lu? Itu dia jaga hati. Semoga kita pada kesempatan malam hari ini mau merubah diri menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi orang baik. Semoga menjadi harapan baginda Nabi Muhammad SAW, umatnya bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu gak lama karena berbagi, masih ada guru lagi, satu lagi guru saya Ustaz Hasanuddin. Kita baca suratul Fatihah, angkat tangan Ibu. Kita baca suratul Fatihah. Semoga kita dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari penyakit yang mematikan, dari penyakit yang menyusahkan. Covid, corona habis, mudah-mudahan minggat pergi jauh dari kita. Dan semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan solehah, rezeki kita lancar, terus banyak, makin meningkat, dan terus masih bisa memberikan banyak manfaat buat masyarakat dan umat. Angkat lebih tinggi Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta sekali lagi, kita minta angkat tangan lagi Bu, lebih khusyuk. Saya minta angkat tangan lebih khusyuk, lebih tinggi, angkat tangannya lebih tinggi. Angkat tangan seperti ini Bu, angkat tangan seperti ini. Nanti saya minta dari depan tolong taruh di dada sama-sama. Sama-sama taruh di dada. Dari depan langsung taruh di dada bareng-bareng Bu. Sekarang semua angkat tangan tinggi-tinggi. Saya minta semua kompak. Saya minta semua coba tangannya lebih tinggi, lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi, angkat tangan. Ya. Kemudian sama-sama taruh di dada. 1, 2, 3. Entah apa yang merasukimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.